Orang tua duduk di penjara menunggu mati. Tiba-tiba seekor ular hitam besar merayap masuk melalui jendela, tetapi orang tua sama sekali tidak takut, malah meminta ular itu segera menggigitnya, sehingga 3 hari kemudian dia tidak akan dipenggal. Hasilnya ular itu benar-benar menggigitnya, lalu langsung merayap keluar dari jendela. Orang tua menutup matanya menunggu saat kematian, namun saat hampir pagi, tidak ada reaksi. Pada saat itu, ular itu merayap masuk dengan menggigit sehelai daun hijau. Butir-butir hijau di daun itu bersinar dalam kegelapan penjara. Ia berenang ke sisi orang tua. Meletakkan daun itu di atas lukanya, seberkas cahaya lembut melintas. Luka di pergelangan kaki orang tua tiba-tiba sembuh dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Ia mengambil daun itu dan melihatnya berulang kali, sambil berkata, sungguh menakjubkan, tetapi apa sebenarnya maksud ular hijau ini? Ia tidak bisa memahaminya, tetapi dengan hati-hati menyimpan daun itu di dalam pelukannya. Malam itu, terdengar teriakan kaget dari halaman belakang kantor kabupaten. Putri tunggal Tuan Wang digigit ular berbisa. Tidak sadarkan diri, semua tabib di rumah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Wang panik seperti semut di atas wajan panas berputar-putar di halaman. Saat itu kepala penjara berlari tergesa-gesa untuk melaporkan, Tuan, orang tua di penjara mengatakan, dia punya cara untuk menyembuhkan penyakit putri. Tuan Wang setengah percaya. Tetapi saat ini tidak ada pilihan lain selain mencoba. Ia segera mengirim orang untuk membawa orang tua ke halaman belakang, dan bahkan secara pribadi membebaskan belenggunya. Orang tua mengeluarkan daun yang ada di dalam pelukannya. Dengan lembut menghancurkan, menempelkan daun dan ranting di luka putri bupati. Tidak lama kemudian, sang nona perlahan terbangun, dan warna hitam di wajahnya perlahan memudar. Tuan Wang terkejut dan senang, menggenggam tangan orang tua dan terus mengucapkan terima kasih. Tetapi orang tua hanya menghela napas. Tuan, saya tidak bermaksud menyembunyikan, hanya saja saya menderita ketidakadilan. Kini saya bisa membantu Tuan. Hanya berharap Tuan bisa menyelidiki ketidakadilan saya. Tuan Wang segera menjawab, tenang saja, kami pasti akan menyelidiki sampai tuntas, dan memberikan keadilan untuk Anda. Mengenai ketidakadilan yang dialami orang tua, kita harus mulai dari banjir beberapa tahun yang lalu. Saat itu, orang tua masih seorang nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk hidup, tinggal sendirian di gubuk jerami di tepi danau. Pada hari itu, setelah dia melemparkan jaring ikan, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap, petir menyambar, dan awan hitam yang tebal seperti panci terbalik, membuat orang sulit bernapas. Segera setelah itu, hujan deras turun dengan deras. Gelombang di permukaan danau semakin besar, perahu kecilnya di tengah gelombang seperti selembar daun, kapan saja bisa terbalik. Saat itu, dia mendengar suara panggilan minta tolong yang lemah. Dia menoleh dan melihat seorang anak kecil mengapung di permukaan air, berpegangan pada sepotong papan dan berjuang di dalam ombak. Anak itu bertahan. Orang tua berteriak, berusaha mendayung perahu ke arah anak itu. Dia mengerahkan segala tenaga untuk menarik anak itu ke dalam perahu. Anak itu ketakutan dan seluruh tubuhnya bergetar, wajahnya pucat.